Bin. Cek cek cek, satu satu. Kedengeran ya? Oke, makasih. Bentar ya. Untuk itu sebentar. Aisyah kok ada dua ya? Aisyah. Mungkin sinyal ya ini ya, kayaknya. Oke, jadi kalau nanti ada yang keputus-putus gitu sinyalnya nggak apa-apa, nanti bisa lihat di apa YouTube juga sih. Ya, oke, oke kita mulai aja kali ya. Ya, pertama terima kasih sudah luangkan waktu untuk hari ini. Terus saya juga mohon maaf apa minggu kemarin ya ada kegiatan lain yang harus disiapkan, jadi mau tidak mau harus ambil waktu kuliah dengan kalian. Kita sudah pertama di awal itu saya minta kalian untuk cari tahu mengenai penelitian yang lain ya, penelitian orang lain, penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya berkaitan dengan tema yang kalian minati. Terus di tugas yang kedua, yang di pertama juga kan sebenarnya udah direkap ya, udah di apa namanya, di ada summary-nya ya. Nah, di pertemuan kedua, di tugas kedua maksudnya, itu saya minta kalian bikin berdasarkan template yang saya kirim itu di Microsoft Excel ya, Excel. Itu kalian mendata lagi penelitian-penelitian yang sudah kalian baca, dan berharap list itu akan bertambah ke depannya begitu. Sekarang saya juga kalau sekarang juga sebenarnya lagi ada penelitian, dan cara merekap saya seperti itu ya. Ini tapi bukan berarti saya mengharuskan seperti itu, enggak. Jadi itu hanya sebuah referensi. Kalau saya itu lebih mudah caranya seperti itu. Jadi ada apa, bisa dilihat kan di situ ada waktu penelitiannya ya. Jadi bisa dilihat mana bisa disortir kan itu ya kalau Excel itu ya. Jadi bisa dilihat mana yang paling lama penelitiannya dan mana yang paling baru. Terus karena bisa mengurutkan dari waktu yang paling lama ke yang baru, jadi kita bisa melihat kalau sudah banyak ya, kita bisa melihat kecenderungan arah penelitian dengan tema yang kita minati itu dari waktu ke waktu tuh kayak gimana perubahannya ya. Seperti itu tujuannya. Tapi kalau kalian punya cara membuat catatan penelitian yang sudah kalian baca dengan cara yang lain, itu nggak masalah sama sekali, silakan aja. Misalnya Sensei saya nggak begitu nyaman dengan format Excel yang disediakan gitu. Itu saya mau pakai format saya sendiri, itu sama sekali nggak masalah ya. Jadi jangan terlalu terikat dengan apa yang saya berikan tuh harus begitu, enggak. Semua yang saya berikan di perkuliahan adalah sebuah referensi ya. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan juga bahwa sumber pengetahuan itu bukan saya aja di perkuliahan ini, kalian juga merupakan sumber pengetahuan bagi saya gitu, untuk belajar bagaimana kalian memulai sebuah penelitian begitu ya. Terus hari ini rencananya saya mau ada sedikit presentasi mengenai kemarin kan
ngobrol-ngobrol santai dulu apa isinya ya. Jadi pengen tahu apa kekhawatiran kalian mengenai penelitian. Jadi di pertemuan ketiga ini saya mau menyampaikan misalnya hal-hal yang mendasar ya, seperti jenis penelitian, terus data itu seperti apa sih ya. Terus satu lagi saya mau memperkenalkan sebuah semacam bank data ya, bank data yang mungkin bisa digunakan. Namanya korpus ya. Korpus itu kumpulan kalimat. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan sebuah korpus online ya. Jadi sangat mudah diakses. Siapa tahu ada yang berminat. Di semester-semester sebelumnya banyak sempainya, kakak kelasnya yang akhirnya menggunakan korpus online ini sebagai sumber datanya ya. Nanti akan saya perlihatkan. Baik, saya akan mulai saja presentasi hari ini ya. Sebentar, saya munculkan dulu. Semoga ini bisa cepat ya. Jadi ada waktu tanya jawabnya yang lama. Bentar. Ya, apakah sudah muncul? Ada yang sambil kerja. Iya. Apa sudah makan siang semua? Belum, sensei. Sambil makan siang ya. Aduh, kopi saya disemutin lagi. Santai aja ya. Kalau mau makan sambil makan nggak apa-apa kok. Mic-nya dimatiin aja. Oke, jadi kita ini pertemuan ketiga ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai penelitian itu apa sih gitu ya. Intinya adalah mencari solusi ya, dari sebuah masalah. Jadi mau nggak mau kalian harus menemukan sebuah masalah. Ini yang paling sulit ya, karena kalian tidak ada hubungan erat dengan bahasa Jepang mungkin ya. Jadi salah satu sebab kenapa nggak bisa menemukan masalah itu karena nggak menyadari bahwa di sekeliling kalian ada masalah. Nah, kenapa nggak sadar ya? Karena nggak kenal. Ya, sama halnya ketika kalian bersahabat ya, seperti yang kemarin kan udah ngobrolin pakai analogi terhadap sahabat ya, terhadap temen ya, sahabat juga. Kita ngerti masalah dia tuh apa sebagai seorang manusia gitu, karena kita mengenal orang itu ya. Demikian juga dengan unsada ya. Unsada itu kalian sudah ada di dalamnya, sudah mengenal unsada itu seperti apa, sudah berapa tahun berhubungan dengan unsada. Makanya ketika saya tanya masalahnya unsada itu apa sih, itu kalian bisa mengungkapkan dengan tanpa ragu-ragu begitu. Ini masalahnya, karena menyadari bahwa disitulah ada masalah. Karena kalian, kenapa menyadari? Karena kalian mengenali gitu ya. Kenal dengan medannya, kenal dengan situasi di unsada, kalian terlibat secara emosional ya. Karena itu kesadaran terhadap masalah di unsada itu jadi semakin tinggi begitu. Nah, sekarang kalau kalian nggak menemukan sebuah masalah, mungkin perlu dipertanyakan apakah kalian sudah mengenali medan yang ingin kalian lalui. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau sekiranya belum, nah makanya saya mengajak kalian untuk membaca-baca dulu di 2 pertemuan terakhir ya. Banyak baca penelitian yang kalian minati. Kayak misalnya Ricky itu tentang Shu Joshi ya, itu menarik sekali. Karena menarik, kalau Joshi itu kan banyak ya, maksudnya populer, termasuk judul yang populer gitu, tema yang populer, karena dia tuh kontras sama bahasa Indonesia yang partikelnya itu sedikit gitu. Nah, kita banyak juga disulitkan oleh partikel, makanya banyak pembelajar bahasa Jepang yang mengulas ini di skripsi mereka. Tapi bukan berarti karena banyak bukan berarti nggak ada celah ya, itu pasti ada. Kebanyakan partikel kan dari sumber datanya dari anime, manga, terus majalah apa, mungkin dengan membaca dengan rinci penelitian-penelitian sebelumnya itu mungkin kemungkinan bisa menemukan celah itu jadi lebih tinggi.
Terus Erik juga tentang yang keigo gitu ya. Sekarang juga sebenarnya saya lagi membimbing satu orang yang menganalisis penggunaan keigo di email di perusahaannya dia gitu. Jadi ya. Iya, jadi ada satu orang mahasiswa sekarang saya sedang bimbing. Dia juga tentang penggunaan keigo di email perusahaannya dia ya. Iya nggak apa-apa, santai aja, santai ya. Enggak lah, kan perusahaannya beda, terus yang diomongin mungkin beda kan, jadi ya nggak masalah. Siapa tuh kasus kan kalau ini namanya studi kasus ya. Studi kasus itu ya bisa mau di perusahaan A, perusahaan B, siapa tahu kasusnya beda kan. Ya, tenang aja ya. Jadi seperti itu. Terus Aisyah tentang apa itu ya? Saya lupa tuh. Kalau Fakih itu tentang Bushu kanji kalau nggak salah ya. Itu juga itu juga termasuk tema yang populer ya, karena ya tadi kontras dengan bahasa Indonesia yang nggak pakai kanji gitu. Tapi kanji itu ya banyak ya, luas sekali, jadi masih bisa dieksplor lagi, santai aja ya. Kalau Aisyah itu tentang apa ya, saya lupa. Aisyah itu tentang, lupa saya, aduh maaf ya. Kenapa? Yang dake dan Oh iya, dake dan shika ini juga populer ya, lumayan banyak yang berminat dengan ini ya, karena punya kedekatan makna ya. Terus tapi ya ini bagus sekali untuk dibahas lagi, silakan. Kuncinya adalah kalau untuk yang yang memilih tema populer, kuncinya adalah rajin memperbanyak membaca penelitian terkait, jadi supaya kalian paling nggak menguasai banyak gitu ya. Oh, sudah ada penelitian seperti apa saja di tema tersebut. Gofur juga menarik ya tentang tekuru teiku ya, hojodoshi ini juga masih bisa dieksplorasi lagi, masih luas ya, masih tekuru, tapi saya ganti jadi Aidani sama Uchini sensei. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya, itu juga ya oke. Haidani Uchini ya, itu juga punya kedekatan makna ya. Jadi jangan khawatir kalian kehabisan sudut pandang untuk dibahas ya. Karena bahasa Jepang itu kan luas ya. Misalnya analisis sudah ada penelitian analisis makna dan penggunaan Haidani dan Uchini pada kalimat bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu kan luas ya, jadi ada lisan, ada tulisan. Lisan juga jenisnya banyak, tulisan juga jenisnya banyak. Misalnya dari anime itu kan genrenya banyak kan ya. Kata-kata yang digunakan di anime di genre yang misalnya tentang kehidupan anak sekolah sama yang fiksi kayak Gundam gitu, itu kan penggunaan bahasanya beda kan, settingnya beda. Terus setting itu kan membuat ekspresi bahasanya jadi beda-beda gitu. Kata-kata atau dialog di anime Gundam atau anime apa lagi yang lain, yang model-model kayak gitu beda pasti sama anime yang menceritakan tentang kehidupan sekolah gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kuncinya adalah membaca banyak penelitian dengan rinci ya. Dalam bahasa, misalnya analisis penggunaan bla 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 dalam bahasa Jepang yang mana dulu nih gitu. Banyak yang nggak jelas loh. Jadi itu yang bisa kalian gali lagi. Terus kita juga sudah bahas kenapa kita sulit meneliti ya, karena tadi juga saya sempat singgung sedikit. Terus bagaimana supaya bisa memulai penelitian ya, intinya kan menemukan masalah ya. Jadi dengan studi literatur salah satunya ya, atau flashback ke ke masa-masa belajar, kita menemukan masalah apa di situ. Intinya kalau penelitian kebahasaan itu biasanya banyak berawal dari ketidakmengertian, ya nggak sih? Nggak ya.
Rata-rata sih begitu ya, karena saya nggak ngerti penggunaan. Jadi dulu juga saya begitu dengan penelitian TIRU saya ya, karena saya nggak mengerti waktu belajar TIRU, terus waktu ngajar juga saya nggak paham, makanya mencari tahu apa sih maksudnya gitu. Terus ini juga sudah dibahas 3 hal yang memunculkan masalah ya. Terus nah ini sekarang kita akan bahas dari sini ya. Pertama adalah jenis penelitian. Kalau penelitian tuh pada dasarnya ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Mengenai ini banyak sekali yang sumber-sumber yang bisa kalian gunakan untuk mengerti, untuk belajar dan mencoba mengerti jenis penelitian ini ya. Di website, di YouTube banyak sekali ya. Tinggal ketik aja qualitative research atau quantitative research, itu pasti banyak sekali video-video yang bisa kalian gunakan untuk belajar lebih jauh mengenai ini ya. Kalau kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna ya. Jadi pada dasarnya kalau penelitian kita ya biasanya di dunia sosial bahasa itu ya lebih cenderung ke kualitatif ya. Oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Ini agak definisinya macam-macam sih ya sebenarnya. Tapi mengarah ke yang sama intinya. Terus penelitian kuantitatif merupakan penelitian untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini apa nanti kita bahas ya. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga daya yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis dengan prosedur statistik. Nah ini makanya tadi saya bilang kalau kualitatif itu lebih ke sosial ya, ilmu-ilmu sosial. Nah kalau kuantitatif itu lebih ke ilmu-ilmu eksak seperti yang pakai angka-angka, matematika, apalagi tuh fisika, kimia yang seperti itu ya. Jadi hasilnya banyak diekspresikan dalam angka, grafik seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan di kualitatif juga memunculkan grafik ya. Dan nanti setelah saya sampaikan juga jangan berpikir bahwa nanti kan saya bahas juga metode-metodenya ya. Bukan berarti kalau kualitatif tuh harus metodenya ini, kalau kuantitatif harus berupa gitu ya. Jadi nggak bisa digabung-gabung ya, bukan berarti gitu. Tapi bisa juga di mix, digabung gitu. Terus untuk penelitian bahasa ini ada 2 ya. Sinkronis dan diakronis. Kalau sinkronis itu penelitian yang mengkaji sebuah bahasa di waktu kurun tertentu. Misalnya misalnya meneliti bahasa slang pada tahun 2019 misalnya. Jadi kayak horizontal gitu ya. Dari Januari sampai Desember tuh ada di dalam masa itu tuh ada pergolakan di bahasa slang tuh ada seperti apa sih perubahannya gitu ya, meneliti itu. Atau kalau diakronis itu lebih jangkauan cakupan masanya lebih luas lagi. Jadi meneliti atau mengkaji bahasa dari masa ke masa, misalnya di 1 dekade gitu ya. Jadi lebih kayak vertikal gitu ya. Kalau sinkronis itu kan 1 masa horizontal ya. Kalau diakronis itu ya lebih seperti vertikal gitu. Jadi dari tahun misalnya dari tahun 2000 sampai 2010 1 dekade itu ada bahasa slang apa aja yang muncul di situ. Terus ada gejala-gejala sosial apa saja yang mempengaruhi munculnya bahasa slang itu gitu ya. Terus di sini ada perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya kalau kuantitatif kalau dilihat fokusnya ya, kalau kuantitatif itu fokus menguji hipotesis dan teori ya. Hipotesis itu maksudnya artinya itu sebuah dugaan sementara ya. Misalnya saya punya dugaan misalnya misalnya Erik itu saya menduga Erik itu udah punya istri lebih dari 2 misalnya. Saya punya dugaan seperti itu ya, dari tingkah lakunya misalnya ini kayaknya istrinya lebih dari 2 nih misalnya ya. Nah untuk menguji ya hipotesis saya mengenai dugaan saya mengenai Erik ya, saya menggunakan berbagai macam
metode untuk menguji itu gitu ya. Misalnya dengan bertanya ke teman-temannya, misalnya interview kan berarti ya, interview, bener gak sih Erik punya istri lebih dari 2 misalnya ya. Terus jadi menguji dugaan yang tadi saya punya dengan berbagai metode sampai ditemukan hasilnya gitu ya. Ternyata setelah tanya-tanya, ternyata itu cuman hoax misalnya. Atau menguji sebuah teori, misalnya punya teori, ada satu orang peneliti yang mengungkapkan teori bahwa orang yang banyak baca itu pasti pandai dalam menulis, misalnya mengembangkan karangan. Nah itu diuji ya dengan berbagai orang ya, minta mereka untuk menulis ya. Tapi sebelumnya dicari tahu dulu latar belakangnya, senang baca enggak gitu ya. Jadi dengan menguji ya teori tersebut. Nah kalau kualitatif ini lebih cenderung mengeksplor ide, menyusun teori atau hipotesis. Jadi membangun ya, memahami sebuah konsep gitu ya dengan berbagai data yang ada. Kayak misalnya coba memahami konsep tadi ya, misalnya Uchini dan Aidani misalnya. Konsep itu seperti apa sih, di dalam bahasa Jepang ada nih, tapi penjelasannya kurang jelas gitu ya, kurang bisa membuat kita paham. Jadi kita uji nih, kita coba pahami dengan berbagai data ya. Kumpulkan datanya, ada dari ya misalnya dari koran ya. Kumpulkan berarti berupa kalimat gitu ya, kalimat dari koran dikumpulkan, terus dianalisis maknanya dan penggunaannya, dan di situ ditemukan bahwa berdasarkan data ini Uchini dan Aidani itu punya persamaan di bagian sini, tapi punya juga perbedaan di bagian yang mana gitu ya. Jadi menyusun hipotesis berdasarkan data-data yang ada gitu. Terus kalau kuantitatif itu analisisnya lebih banyak dilakukan melalui perhitungan matematika atau statistik ya. Jadi nanti banyak muncul grafik tapi tidak menutup kemungkinan di penelitian kualitatif juga bisa menyajikan hal yang sama gitu. Jadi bisa di-mix ya. Nah, kalau kualitatif ini lebih banyak merangkum ya, membuat kategori-kategori dan membuat interpretasi. Seperti yang tadi penelitian Uchini dan Aidani nih, kumpulkan datanya untuk mengetahui, memahami konsepnya seperti apa sih ya. Terus dari hasil analisisnya diinterpretasi, itu ternyata dari data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis, Uchini itu artinya seperti ABC dan digunakan pada saat ABC gitu. Dan sementara kalau Aidani itu digunakan pada saat BCD, maknanya BCD dan digunakan pada saat BCD. Jadi ABC dan BCD ada perbedaan, dan terlihat dari situ ada perbedaan dan ada persamaannya ya. Perbedaannya itu di A dan di BCD D ya. Tapi ada persamaan di bagian B dan C misalnya. Jadi menginterpretasikan hasil analisis seperti itu. Terus bentuk ekspresinya kalau dalam kuantitatif itu banyak seperti tadi ya, lebih banyak angka, grafik atau tabel ya. Terus kalau kualitatif itu lebih banyak diekspresikan dengan kalimat gitu ya. Makanya kalau penelitian kualitatif itu banyak lebih mengandalkan deskripsi kalimat ya, banyak menginterpretasikan data juga ya. Terus kebutuhan terhadap responden, maksudnya misalnya pakai wawancara gitu ya, respondennya perlu berapa nih gitu, atau melakukan survei perlu berapa orang. Nah kalau kuantitatif itu perlu banyak, semakin banyak tingkat validitas penelitian itu semakin tinggi. Intinya semakin banyak respondennya, hasil yang didapatkan itu lebih presisi dan
karena lebih presisi, tingkat kepercayaan orang terhadap hasil penelitian itu jauh lebih tinggi begitu. Berbeda dengan kualitatif ya. Kualitatif ini tidak perlu membutuhkan sebanyak yang dipakai digunakan di kuantitatif ya. Contohnya gini, misalnya jadi banyaknya itu relatif. Kalau di kualitatif itu ya, relatif ini maksudnya misalnya kita mau neliti mengenai suku terasing di Papua misalnya, suku apa itu namanya, Morowai kalau nggak salah. Mereka kan hidupnya di pohon di rumah pohon gitu ya, dan sulit aksesnya ke mereka tuh sulit gitu, karena mereka itu nggak bersinggungan banyak sama orang luar. Nah, karena kesulitan ini, tapi dalam kondisi sulit seperti itu, sulit mendapat responden, satu orang peneliti ini berhasil mendekati seorang anggota suku Morowai gitu. Ini kedengaran suara dagdug-dagdug dari saya ya. Sorry, di saya juga ada yang kerja ini di luar. Oke, jadi satu orang peneliti ini berhasil mendekati seorang anggota suku Morowai, dan dia berhasil melakukan wawancara terhadap itu gitu. Jadi kalau dalam kualitatif ini juga sudah sebuah pencapaian ya. Jadi karena sulit, satu orang informan, satu orang data, satu orang responden itu udah cukup bisa dijadikan sebuah hasil, direkap sebagai hasil penelitian gitu. Jadi relatif. Nah, misalnya kita mau tanya tingkat kepuasan konsumen terhadap pasar Pondok Kelapa misalnya. Di Pondok Kelapa misalnya ada pasar, kita mau cari tahu nih tingkat kepuasan konsumennya terhadap pelayanan di pasarnya. Nah, kalau misalnya tanya satu orang, kita hasil penelitian ini bisa dipercaya nggak? Nggak bisa ya. Karena apa? Karena kita punya kebebasan yang lebih ya ketika mendekati responden, yaitu konsumen pasar Pondok Kelapa tadi ya, punya akses yang lebih mudah gitu. Makanya kalau datanya cuma didapat dari hasil interview satu orang, nah ya itu tidak lebih dari hasil ngobrol-ngobrol doang gitu, berakhir dengan itu aja. Jadi tingkat orang juga, saya ngelakuin penelitian nih, hasil ini terhadap tingkat kepuasan konsumen pasar Pondok Bambu. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata puas. Konsumen itu merasa puas. Respondennya berapa? 1 orang. Nah, kan nggak bisa ya. Kan soalnya menggunakan pasar Pondok Bambu itu banyak pasti ya, banyak, dan sebenarnya respondennya konsumennya mudah diakses gitu kan. Jadi makanya kalau dalam penelitian kualitatif jumlah data itu bisa relatif banyaknya ya. Mengenai jumlah data juga nanti kita akan bicarakan ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan berpikir bahwa berarti saya harus banyak datanya gitu. Ya memang sih lebih banyak lebih bagus. Tapi ketika berurusan dengan timeline penelitian, kan ada tuh timelinenya. Kita punya waktu, apalagi yang udah daftarin diri dalam mata kuliah penelitian skripsi yang harus selesai di 1 semester. Kalian udah harus punya timeline sendiri. Di 1 bulan itu misalnya, 1 bulan saya harus ngumpulin data, 1 bulan kemudian saya harus begini. Jadi itu harus sudah jelas ya. Jadi dengan timeline itu kita bisa ya sedapatnya aja berapa gitu ya. Tapi nggak bisa itu juga sih, harus hati-hati juga ya. Oke, terus kalau di penelitian kuantitatif, jenis pertanyaan itu pertanyaan tertutup. Maksudnya tertutup itu responden jawabnya nggak bisa bebas, kayak misalnya jawaban benar atau salah gitu ya, atau pilihan ganda yang jadi dibatasi jawabannya. Berbeda dengan kualitatif yang pertanyaan terbuka, jadi jawabannya itu bebas. Misalnya pertanyaan menurut Anda pasar Pondok Kelapa itu pelayanannya sudah bagus atau belum gitu. Nah, itu kan jawabannya bisa bebas ya, bisa menurut saya sih udah bagus, tapi ada bagian yang ini yang kurang misalnya apa. Dan itu setiap orang pasti beda. Terus untuk kata kuncinya kalau kuantitatif itu pengujian ya, jadi menggunakan instrumen-instrumen untuk menguji
ya, misalnya menguji ketahanan sebuah besi misalnya ya, itu kan pakai alatnya ya. Terus objektivitasnya tinggi ya, jadi harus berdasarkan itu harus tercatat dengan baik. Misalnya menguji besi, ketahanan besi itu menggunakan alat apa, instrumennya ini sudah dikalibrasi atau belum, terakhir kapan dikalibrasinya misalnya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Terus hasilnya juga konsisten, jadi mau dilakukan uji itu dilakukan dimanapun, hasilnya harus konsisten, harus sama gitu ya. Terus berbeda dengan kualitatif. Nah, kalau kualitatif ini kan seperti tadi saya bilang, memahami sebuah konsep ya. Terus terbatas, terikat dengan sebuah berbagai konteks gitu. Misalnya mau meneliti teiru dalam bahasa Jepang ragam lisan misalnya. Nah, itu terbatas konteksnya. Lisan itu lisan yang seperti apa ya, dalam pembicaraan apa ya. Terus ini juga sebuah kita melihat sebuah fenomena yang kompleks, kayak bahasa itu kan kompleks ya, banyak terikat gitu sama situasi, lawan bicaranya itu lebih tua atau lebih muda atau seumur. Terus situasi bicaranya di mana, di pabrik, di rumah, di kafe atau di mana, itu kompleks sekali. Terus subjektivitasnya tinggi ya, karena ini berkaitan sama interpretasi tadi ya. Tapi ya sebuah penelitian itu harusnya unsur subjektivitasnya harus rendah ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran si penelitinya itu banyak masuk ke dalam penelitian itu gitu. Harus tetap berpegang terhadap hasil analisis. Kadang ini riskan karena kadang banyak saya lihat ya penelitian skripsi gitu ya, yang akhirnya penulisnya tuh terlibat di situ gitu loh. Iya, saya mengalami kesulitan nih, tapi padahal yang mengalami kesulitan tuh dia doang, belum tahu yang lain tuh kayak gimana kan. Jadi ini harus hati-hati ya. Misalnya boleh sih sebenarnya mengangkat kesulitan pribadi ya. Saya mengalami kesulitan di waktu memahami teiru, waktu belajar gitu. Tapi nggak bisa berhenti di situ saja, harus tahu apakah benar saya sendiri yang susah, yang lain susah nggak nih. Nah, itu supaya mengurangi nilai subjektivitasnya harus menggunakan banyak metode ya, menggunakan banyak data. Oke. Lanjut dulu. Nah, ini metode pengumpulan datanya ya, perbedaannya antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bisa dengan wawancara, angket ya. Terus fokus on group discussion, ini ya diskusi ngobrol gitu. Terus etnografi ini maksudnya penelitian mengenai sebuah komunitas misalnya. Kita masuk ke komunitas itu, berhubungan sama orang di dalamnya sebagai informan ya, kita ngambil informasi dari situ ya, terus kita rangkum sebagai sebuah hasil penelitian. Nah, yang terakhir studi literatur ini adalah yang sedang kalian lakukan sekarang. Nah, kalau kuantitatif ini ada survei, ada eksperimen, ada observasi, dan ini bukan berarti harus begini, bisa digabung-gabung gitu ya, jadi jangan khawatir. Terus, nah ini perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif ini adalah kalau penelitian kuantitatif itu digunakan kalau ingin menguji atau mengkonfirmasi sesuatu ya. Bener nggak sih teorinya ini begini? Ada teori 1 + 1 sama dengan 2 nih, bener nggak sih seperti ini? Diuji dengan misalnya dengan apa itu namanya, saya juga nggak paham matematika sih, pembuktian kayak gitu ya, istri saya yang lebih paham. Terus ada juga kalau kualitatif itu digunakan untuk memahami sebuah konsep, pemikiran, pengalaman ya, seperti kalian sekarang sedang berusaha memahami sebuah konsep dalam bahasa Jepang. Ada yang mau memahami konsep shujoshi, ada yang mau memahami konsep Aida ni Uchi ni, ada yang mau memahami konsep apalagi tentang kanji ya dan sebagainya. Jadi pada dasarnya penelitian yang akan kalian lakukan adalah penelitian kualitatif.
Terus selanjutnya adalah pembicaraan mengenai data nih. Ini saya kebut dulu ya, karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Jadi data merupakan potongan informasi yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi misalnya nanya, wawancarai orang gitu ya, mengenai apa namanya, misalnya tingkat kepuasan tadi ya, tingkat kepuasan konsumen terhadap pasar Pondok Kelapa misalnya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak sering ke sini, ke pasar ini? Oh iya sering, saya sering, tiap hari, saya tiap pagi ya. Biasanya belanja apa Pak? Gitu kan. Nah itu ya sebuah potongan informasi dari sebenarnya mungkin ada informasi yang lain misalnya. Nanti kita gunakan itu untuk penelitian kita, mengetahui apakah konsumen yang datang ke situ itu semua puas atau enggak gitu. Terus data merupakan material mentah yang dikumpulkan dari sebuah proses pengumpulan sampel ya. Jadi misalnya kalian wawancara itu kan misalnya pakai IC recorder gitu ya, direkam. Nah, itu sebuah material mentah yang harus diolah ya. Diolah misalnya bentuk data mentahnya berupa audio. Nah, itu harus dinarasikan, diketik dulu ya, ditransfer ke bentuk huruf-huruf ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menganalisis sebuah fenomena dalam bahasa Jepang menggunakan dalam ragam bahasa lisan, itu kesulitannya mungkin itu. Jadi harus kalau dalam bahasa Jepang itu namanya moji kasuru. Jadi harus diketik dulu ya intinya. Terus data digunakan sebagai bukti atau petunjuk untuk menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian. Nanti kalian akan diminta untuk membuat sebuah pertanyaan dalam penelitian kalian ya, di rumusan masalah ya kalau nggak salah. Nanti di situ misalnya bagaimana kalau untuk yang bumpo ya, bagaimana penggunaan shujoshiyo dalam ragam bahasa tulisan dalam blog misalnya, dalam blog. Nah nanti kalimat-kalimat yang dari blog itu digunakan untuk sebagai petunjuk, sebagai bukti bahwa si shujoshiyo itu punya makna A, B, C, D. Ini udah ada buktinya nih. Buktinya data yang ini nih, data yang bagian ini tuh mengindikasikan makna shujoshiyo yang A. Bukti-bukti data yang ini itu mengindikasikan penggunaan yo itu dengan makna yang B misalnya. Jadi bukti-bukti untuk menjelaskan mengenai penelitian kita ya. Terus jenis data ada 2 pada dasarnya, primer dan sekunder. Primer itu yang kita kumpulkan sendiri sebagai peneliti ya. Misalnya kita bikin angket, terus kita sebar ke 50 orang, nah itu merupakan data primer ya. Nah data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan penelitiannya sendiri gitu. Misalnya saya bikin penelitian, terus dapat saya bikin angket ya. Nah hasil angket saya misalnya digunakan oleh Ricky misalnya. Nah kalau di saya data tadi adalah data primer tadi, tapi kalau menurut Ricky itu adalah data sekunder gitu ya, seperti itu. Terus data penelitian bahasa itu biasanya berupa kalimat atau tuturan bahasa Jepang ya, baik oleh penutur asli maupun pembelajar. Terus ragam ini udah mau selesai ya. Kira-kira apa masih ada waktu untuk ya?
Sorry ya. Bentar. Tadi yang select meeting mahasiswa itu yang angkatan seangkatan sama saya, Kenapa? yang ngambil linguistik apa namanya tuh, Mm-mm. kayak gue yang di dunia email. Oh, sempainya namanya Mas Umam. Tahu nggak? Kurang tahu sih. Mm-mm. Berarti itu yang ini ya, Kenapa? kerjanya Risna tadi ya. Mungkin ya. Oke, saya tampilkan lagi ya. Oke, sebentar. Ya, jadi data dalam penelitian bahasa itu biasanya berupa kalimat ya, kalimat atau tuturan atau omongan bahasa Jepang baik oleh penutur asli maupun pembelajar. Ya, terus ragamnya juga kurang lebih ya, kalau secara garis besar ada dua ya ragamnya. Ada ragam bahasa tertulis dan lisan ya. Jadi kira-kira kalau kalian sejauh ini mungkin banyak yang tertulis kali ya. Ada yang mau pakai bahasa lisan, kalimat lisan? Ya. Oke, biasanya tertulis ya. Karena ya kalau tertulis itu lebih mudah diakses ya. Lebih terjangkau daripada yang lisan. Kalau lisan butuh ekstra tenaga dan ya waktu lagi ya untuk mengolahnya. Ragamnya ragam bahasa tulisan atau lisan ya. Terus dalam ragam masing-masing ragam juga ya ada macam-macam konteks ya. Misalnya kalau lisan itu kan ada yang formal dan informal gitu, formal atau kasual begitu kan. Pasti gaya ekspresi yang digunakan ketika kita ngobrol di perkuliahan seperti ini atau ketika kita ngobrol dengan teman kita, bahasa yang digunakan itu kan pasti beda. Jadi kalau misalnya kalian menemukan penelitian yang kalian minati sudah ditulis sama orang, dicari tahu dulu itu ragam bahasanya apa, tulisan, lisan atau apa. Kan kadang-kadang hanya analisis apa bla 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 dalam bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepangnya apa itu gitu. Jadi kalian harus lihat lagi. Ada yang tertulis ya, misalnya dalam ragam bahasa tertulis, tapi misalnya itu campuran, ada koran, ada majalah, ada anime, ada komik, ada koran, ada majalah, ada buku pelajaran misalnya ya, ada komik. Nah, itu kan campuran. Sementara kalau bahasanya komik sama bahasanya majalah atau sama bahasanya koran itu kan jauh beda kan. Jadi itu juga yang harus kita perhatikan waktu membaca penelitiannya orang lain. Itu udah spesifik belum gitu kan. Ya, kalau tertulis itu bisa koran, novel, komik, blog, bla 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 ya. Postingan medsos, kita bisa belajar bahasa Jepang meneliti bahasa Jepang dari medsos juga ya. Misalnya Twitternya siapa gitu dianalisis gitu. Terus kalau lisan biasanya ya dari drama, berita, anime, atau dulu pernah teman saya ada yang bikin penelitian mengenai ekspektasi seorang asing ketika dia ngobrol sama orang Jepang. Jadi dia datanya menggunakan data tuturan lisan, rekaman orang ngobrol beberapa pasangan ya, maksudnya. Jadi mereka tuh dipertemukan gitu, orang asing sama orang Jepang yang nggak saling kenal, disuruh ngobrol dengan tema tertentu. Terus sama dia direkam, hasil rekamannya dia tulis ya, pakai di Excel gitu, banyak banget. Dan dia neliti itu gitu, repot banget kan. Tapi hasilnya bagus, maksudnya menarik, tapi saya lupa. Ya, terus jadi kalau nggak salah si hasilnya ya, sebenarnya orang asing ini ketika ngobrol itu banyak berharap
di apa ya, jadi tergantung ininya juga sih, tergantung tingkat kemampuan bahasa Jepangnya juga. Tapi kalau semakin dia mampu, itu dia bisa mengendalikan arah komunikasi gitu ya. Bisa membuat alur komunikasi sendiri. Ya, nanti ada PDF-nya ya. Ya, jadi tapi kalau misalnya untuk orang asing yang nggak begitu pintar bahasa Jepang, ya banyak bergantung sama orang Jepangnya ya. Banyak menjawab daripada bertanya. Ya, seperti itu. Terus nah, kemarin sempat ada yang nanya, buku pelajaran itu bisa dijadikan sumber data nggak sih? Jadi di dalam buku pelajaran itu kan ada contoh-contoh kalimat tuh. Bisa nggak itu dijadikan data gitu? Nah, jawabannya kalau dari sudut pandang saya itu tidak bisa, karena kalimat yang ada di dalam buku ajar itu terkontrol semuanya. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau bikin buku ajar itu kan ada silabusnya, ada desainnya, ada banyak hal yang membatasi penggunaan bahasa di situ. Jadi bukan penggunaan bahasa yang real juga, jadi artificial gitu ya. Sementara kalau misalnya kita mau meneliti sebuah fenomena bahasa, ya harus dari penggunaan yang real ya. Jadi dalam artian seperti itu, contoh kalimat dari buku ajar itu nggak bisa digunakan sebagai data, tapi bisa digunakan sebagai contoh kalimat saja. Misalnya mau menjelaskan nih di buku tuh ada materi tentang teiru, contohnya kayak gini nih contoh kalimatnya, bisa seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya, nah ini saya mau sampaikan mengenai satu contoh bank data namanya BCCWJ ya, Balance Corpus of Contemporary Written Japanese. Jadi di sini adalah isinya, itu ada websitenya juga, isinya berupa kalimat tertulis yang diambil dari buku umum, majalah, koran, buku laporan, buku pelajaran di Jepang. Jadi bukan buku pelajaran bahasa Jepang, bukan ya. Buku pelajaran, misalnya buku pelajaran biologi di Jepang gitu ya. Dari pamflet, iklan, terus forum komunikasi semacam kasusnya di Jepang ya. Dari blog, dokumen hukum, notulensi rapat di DPR di sana ya. Jadi berupa kalimat tertulis isinya ya. Korpus itu kumpulan kalimat ya. Terus kalimatnya tapi nggak sepenuhnya ya, kalimat yang utuh gitu, bukan. Ada yang utuh, ada yang terpotong-potong. Jadi dibatasi dia 1000 karakter. Ya, nanti akan saya perlihatkan. Nah, terus ini ada sumber literatur yang bisa kalian gunakan selama masa pandemi. Siapa tahu ya nggak bisa keluar ya, bisa cari di Google Scholar, Shiny, CZ Library, terus JStage, dan satu lagi ini BCCWJ untuk data ya. Terus pada saat kalian membaca jurnal, perhatikan judulnya, penulisnya, tahun publikasinya, data yang digunakan, dan si penulis itu ngapain dengan datanya gitu loh. Datanya diapain gitu. Itu yang perlu kalian cari tahu ya. Terus datanya berupa kalimat kan, kalimat. Nah, kalimatnya kalimat tertulis atau lisan. Kalau tertulis, atau lisan itu situasinya kayak gimana? Kalau lisan itu kan dari misalnya drama action, atau dari pembicaraan mengenai sekolah misalnya. Setting yang ada di sekolah, atau setting yang ada di drama tentang samurai, itu kan beda kan penggunaan kalimatnya. Harus cari tahu ya. Terus kalau tertulis itu juga macam-macam kan, tulisan itu ada di koran, ada di majalah, dan masing-masing media itu pasti punya gaya penulisan tersendiri. Jadi pasti beda fenomena bahasanya. Teiru yang ada di koran dengan teiru yang ada di blog itu pasti beda penggunaannya ya. Maknanya mungkin sama. Dan kita kan jadi bisa tahu makna yang paling banyak digunakan di blog apa, makna yang paling banyak digunakan di koran apa. Itu bisa seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan detail ya. Terus metode yang digunakan apa, hasil yang didapat apa, gitu ya. Terus ini link penting yang terkait dengan mata kuliah ini, nanti saya sampaikan juga ini PDF-nya ya. Ya, mungkin itu saja dulu presentasinya, sambil saya menunjukkan BCCWJ. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya.
penelitian saya yang asisten saya Ya, ya. sih Pak. Mm-mm. Untuk kita sih saya kemungkinan ngambil datanya dari komik sebenarnya. Komik ya. Tapi dari situ sih jumlah total data penggunaan muanya itu memang banyak. Mm-mm. Dan itu kan total komiknya ada 7 jilid ya. Mm-mm. Itu lebih baik saya ngambil apa maksudnya dalam ruang lingkupnya saya batas di dalam satu jilid, 1 atau 2 jilid, atau lebih baik itu diambil secara keseluruhan Mm-mm. tapi mengambil contoh seperti penelitian kemarin yang saya baca untuk perbandingan karakter melalui Shujoshi gitu loh. Itu saya agak bingung di situ sih. Oke. Jadi kemarin saya ngambil penelitiannya, lihat agak luas sekalian mau nentuin lebih Oke. baik jalannya kemana gitu. Ya, oke. Pertama, kalau kita ngambil data dari komik, itu perlu kita mendeskripsikan dulu komiknya itu apa, genrenya apa, ceritanya itu tentang apa, background settingnya apa, terus orang-orang yang terlibat di situ tuh tokoh-tokohnya seperti apa. Jadi kadang kan ada komik yang bergenre anak sekolah misalnya, SMA. Itu kan nanti fenomena bahasa yang ada di situ itu pasti berbeda dengan komik yang bercerita tentang Sararimang misalnya. Itu pasti kan beda ya. Orang-orang yang terlibat di komunikasi di situ, terus penggunaan bahasanya juga pasti beda. Jadi itu dulu yang perlu Ricky perlu kuasai dulu. Itu komik itu tentang apa sih, fenomena bahasa yang ada di situ tuh kayak gimana. Itu perlu diperjelas karena itu akan menjadi background dari memperkuat hasilnya nanti gitu. Hasilnya mungkin nanti akan ada kemiripan dengan hasil penelitian sebelumnya, tapi Ricky nanti akan bisa menjelaskan bahwa saya hasilnya dari komik yang seperti ini loh gitu. Jadi background komiknya itu perlu di research dulu pertama. Jadi yang diferensiasinya dari ruang lingkup Betul. sendiri ya, bukan ini. Oke, sensei. Jadi apapun judulnya ya, itu yang perlu dilihat adalah konteks komunikasinya seperti apa ya. Itu yang perlu ditekankan. Nah, terus mengenai datanya, jumlahnya ya ini ya, seperti yang tadi saya bilang, kita itu punya waktu kan, waktu kita terbatas ya. Di sini Ricky udah ngambil mata kuliah penulisan skripsi belum? Belum. Oke, berarti punya waktu banyak dong. Nah, gini aja. Sekarang nggak usah ditargetin 1-2 jilid atau semuanya, sedikit dulu aja dikumpulkan datanya, dituliskan di dalam Excel misalnya. Jadi kodenya tuh jelas, misalnya ada nih penggunaan wa, sebentar, ada penggunaan wa, nah itu dicatat itu dari komik jilid berapa. Jadi ada satu data, kelompok data itu dari jilid 1, nanti ada lagi kelompok data yang dari jilid 2 gitu ya. Nah itu jilid berapa, jilid 1 misalnya, antara siapa dengan siapa misalnya, perbincangannya, percakapannya antara si A dan B misalnya. Si A ini dan antara si A terhadap si B itu komunikasinya atau hubungannya seperti apa, apakah B lebih tua atau A lebih muda atau bagaimana, itu juga perlu dijabarkan di datanya itu. Jadi bukan hanya percakapannya saja, bukan hanya kalimatnya saja. Jadi nanti hubungan antara ini juga berkaitan sama ini ya, sama Erik. Erik kan mau menganalisis ini ya, Songkego. Nah, Songkego ini kan berkaitan erat sama hubungan dua orang yang berkomunikasi ini kan. Kenapa dia pakai Songkego? Karena posisi dia misalnya lebih rendah. Kenapa dia pakai Kenjogo? Karena dia misalnya sedang apa gitu. Itu pasti berkaitan sama itu. Demikian juga dengan Ricky. Ricky juga harus mencatat itu dengan rinci. Nah, semakin banyak, nanti kan kalau bayangan saya ya, di Excel itu pasti kita bikin kolom-kolom gitu kan ya. Nah itu yang dinamakan variabel gitu. Misalnya di kalimat ini di jilid 1 itu ada kalimat pakai wa semua, misalnya wayo atau wa. Kan ada juga yang wa yang dipakai sama laki-laki ya. Nah itu
apa namanya, selain kalimatnya itu, siapa karakter yang mengucapkan itu, terus lawan bicaranya siapa, hubungan antar dua orang ini gimana. Jadi ada masing-masing ada kolomnya. Semakin banyak kolom, semakin banyak variabel yang kita hasilkan, itu kita akan semakin mudah menceritakan itu dalam hasil analisisnya di bab 3 gitu. Kayak gitu. Jadi untuk sekarang nggak usah ditargetin dulu harus semuanya atau sebagian aja gitu. Dikerjain aja dulu sedikit-sedikit. Jadi karena waktunya juga masih banyak juga kan. Jadi di tahap ini dikerjain dulu sedikit. Misalnya satu jilid dulu, dicoba dulu dianalisis. Jadi bikin sampel dulu, sampel analisis. Jadi jangan langsung dikumpulin banyak baru dikerjain, jangan. Kumpulin aja dulu satu jilid atau 20-30 kalimat, baru dicoba dulu analisis, coba-coba ya. Dan kalau kalian misalnya sedang nyoba mentok nih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bisa ngobrol sama saya gitu. Kalian perlihatkan datanya, nanti gimana, ada kemungkinan apa yang bisa kita bisa buat gitu. Dengan saya juga harus melihat datanya soalnya. Kira-kira seperti itu, Ricky. Oke deh, terima kasih. Ya, jadi bikin sampel dulu aja, sampel analisis, nggak usah banyak-banyak dulu gitu. Jadi sedikit demi sedikit itu ditambahin nanti gitu. Jadi nanti kalau nanti saya ya gimana nanti saya coba kumpulkan dulu, mungkin saya lihat di minggu depan atau nanti saya coba japri ke saya kira-kira Oke, seperti boleh. Ya, sip. Ada lagi tadi yang berkomentar? Ya, seperti kan saya mengumpul seperti Ricky kan, mengumpul dari komik. Tadi kan saya pengumpulan data berdasarkan email tersebut gitu ya. Saya bicara saya mungkin siapa yang sedang saya ajak komunikasi, begitu pula sebaliknya seperti saya. Itu email. Kalau email kan ada email permohonan, email apalagi tuh. Kan temanya pasti ada tuh tema emailnya. Itu juga perlu dibuat kategori lagi gitu. Ya, oke ya. Sekarang jam berapa? 19, bentar lagi deh. Saya tunjukin dulu yang tadi yang mau tunjukkan ya, BCCWJ ini. Nah, ini websitenya apakah sudah bisa terlihat? Sudah bisa? Sudah ya. Jadi kalau sudah masuk ke sini itu ke bawah aja. Sebenarnya ya lebih baik baca dulu sih. Tapi ke bawah aja, terus klik ini yang bawah nih, Rio Joking Oyonde Shonagong Otskau. Jadi nama websitenya Shonagong, tapi nama produknya bukan Shonagong ya. Kalau nama produknya kan odol, nama mereknya Pepsodent. Nah, kalau ini nama produknya Corpus Online, mereknya BCCWJ atau Shonagong ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian pencarian ya. Di sini ada search bar-nya, di sini kita bisa mengetik kata kuncinya di sini ya, terus bisa langsung klik cari di sini. Nah, terus di sini kita bisa milih medianya atau genre-nya ya. Ada buku umum di sini ya. Nah, di sini ada centangnya tuh, lihat. Bisa dicentang, bisa enggak. Ada majalah, ada koran, ada buku laporan, ini laporan. Ada buku pelajaran, ini buku pelajaran. Ada iklan ya. Ada forum ya, kayak Kaskus gitu, forum tanya jawab. Terus ada blog ya, Yahoo blog di sini. Terus ada apa ini? Prosa ya, Imbung kalau nggak salah ini. Prosa, ada dokumen hukum juga, ada dokumen notulen DPR MPR Jepang ya. Ini juga ada masa-masanya, tahunnya ya. Tahun pengumpulan datanya. Nah, misalnya kita mau cari data apa tadi? Uchini ya, Uchini misalnya. Dari blog deh, kita cari dari blog. Nah, kita lepas dulu nih centangnya satu-satu, jadi jangan dicentang semua, kecuali kalau mau cari di semua media ya. Kita kan mau cari di blog deh, Uchini.
ya. Nah, kita klik di sini Uchini gitu. Kita search di blog nih, udah blog ya. Klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul banyak. Nah, ini lihat. Inilah data berupa kalimat dari ragam bahasa tulis yang ada di blog. Ya. Kita bisa lihat di sini ada ditemukan 1033 data, ya. Tapi di website ini itu tidak bisa memunculkan 1000-1000-nya, hanya memunculkan 500 saja. Jadi kalian bisa maksimal mendapatkan data berupa 500 kalimat, ya. Banyak sekali, lihat. Ya. Jadi ini jadi nanti susunannya adalah ini konteks kalimat awal. Terus ini konteks kalimat tengahnya Uchini, ya. Ini konteks kalimat akhirnya. Nah, ini karena sebuah potongan, ya, potongan. Jadi ada kalimat yang berakhir di tengah gitu loh, nggak selesai. Nah, kalau ini kan misalnya, oh ini dari titik nih, berarti kalimatnya mulai dari sini, Uchini, terus sampai titik lagi di sini gitu kan. Berarti sonna kanji no watashi no kenkai Kencang no otomodachi no uchi ni Nezumi-san ga tairyo ni ohikoshi kono hanashi wa tanoshikatta na. Nah, itu kalimatnya begitu, ya. Ini tinggal di copy paste aja ke Excel, ya. Udah kumpul sebuah data, ya, 500 data. Tapi 500 ini bukan berarti harus dianalisis semua, dan bukan berarti harus diartikan semua, diterjemahin semua, jangan. Kalau berpikir seperti itu udah mati duluan, pingsan duluan. 500 data. Ya, jadi bukan berarti kalian harus menganalisis semua, ya, atau harus mengartikan semua ini 500 data, bukan, ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita tuh punya waktu kita kan terbatas, waktu penelitian. Bikinlah alokasi waktu itu. Misalnya yang udah ngambil mata kuliah penulisan skripsi, di 1 bulan ini kalian harus mencapai sesuatu. Sebulan, 2 bulan, misalnya 1 bulan dialokasikan untuk mencari data, atau jangan 1 bulan deh, 2 minggu deh, 2 minggu kalian alokasikan untuk mencari data. Terus dalam 2 minggu itu kalian setiap hari konsisten gitu, setiap hari ngumpulin data, menganalisis, ya. Dari 2 minggu itu didapatkan berapa gitu. Jadi makanya kalau ngomongin tentang jumlah data, jangan bilang deskripsi kalian tuh, ya, jangan bilang gini, karena apa ya, kan banyak tuh hanya misalnya dalam skripsi ini penulis menganalisis 30 kalimat misalnya. Kalau bilangnya begitu akan muncul pertanyaan, kenapa 30 kalimat? Kenapa muncul, dari mana angka 30 itu? Akan muncul pertanyaan seperti itu, ya. Jadi supaya nggak muncul pertanyaan seperti itu, kita bikin alokasi waktu. Nah, alokasi waktu pengumpulan data misalnya 2 minggu. Dalam 2 minggu saya mengumpulkan alokasi waktu untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian ini adalah 2 minggu. Dalam 2 minggu penulis dengan secara konsisten mengumpulkan dan mencari data, dan dari situ ditemukan sekitar 100 data misalnya. Kan ceritanya enak kalau kayak gitu, nggak muncul pertanyaan lagi. Kenapa 2 minggu? Nah gitu misalnya. Kenapa ngumpulin datanya kok cuma 2 minggu? Ya karena proses penelitian itu kan panjang. Kan kita nggak mungkin ngabisin 6 bulan untuk ngumpulin data doang kan. Ada proses penulisan, ada proses analisis, ya. Dalam waktu yang singkat, dalam waktu 6 bulan misalnya, alokasi ini ngumpulin data itu cuman 2 minggu itu aja. Kalau misalnya saya berlama-lama di pencarian data, nanti nggak mulai analisisnya gitu, ya. Jadi alokasi waktu pertama aja 2 minggu dulu, terus dari dalam 2 minggu itu dihasilkan berapa data. Nanti misalnya masih ada waktu, masih ada ruang di hati kalian untuk ngumpulin data lagi, mulai lagi gitu.
ya. Jadi saya harap ya kalian jangan kalau di skripsi ya menyebutkan di bab 3 misalnya, kan itu kan di bab 3 biasanya hasil analisis ya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data sejumlah 30 kalimat atau 50 kalimat gitu ya. Jangan begitu ceritanya, nanti ditanyain kenapa harus 50 kalimat gitu. Kalau ceritanya pakai timeline tadi itu lebih enak kedengerannya, dan itu lebih apa ya, lebih rasional ya, masuk akal kan. Jadi memang begitu, jadi bukan permainan kata begitu, emang idealnya begitu. Masuk logika. Memang penelitian itu kan waktunya terbatas nih, 6 bulan, 1 bulan buat ngumpulin bikin bab 1. Bulan kedua ini harus udah mulai bikin ngumpulin data, harus udah tahu mau datanya itu apa. 2 bulan itu dibagi lagi, seminggu, 2 minggu pertama ngumpulin data, 3 minggu keempat, minggu ketiga, minggu keempat itu mengolah data ya. Bulan ketiga itu harus mulai ke penulisan laporan. Demikian minggu-minggu selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Ini misalnya ya, ini kan tadi Uchini dalam blog ya. Kita lihat Uchini di koran deh. Kita back, kita checklistnya dicopot, diganti ke koran, Shimbun. Tadi kan ada 1033 ya, kita lihat ya kalau di koran. Kita lihat di koran ini ada 71. Ya, ini kontras banget, bagus banget ini. Jadi ini juga sebuah hasil analisis sebenarnya ya. Kalau kita lihat, berarti kalau vlog itu kan walaupun tulis, walaupun ragam bahasa tulis, itu kan vlog itu lebih bebas ya, lebih dekat ke bahasa lisan yang tertulis, sama kayak komik. Komik itu komik yang bagian dialognya ya. Jadi lebih dekat ke bahasa sehari-hari gitu. Jadi dari hasil melihat jumlah hasilnya, ternyata Uchini itu lebih banyak digunakan di ragam bahasa yang kasual daripada yang kalau koran itu kan formal ya. Begitu. Dan mungkin Uchini yang ada di sini, yang ada di koran, sama Uchini yang ada di blog ya, itu fungsi atau maknanya itu pasti beda. Uchini itu kan maknanya ada beberapa ya kalau nggak salah. Ya, jadi kemungkinan yang bisa kalian lihat di Shonagon ini ya, di BCCWJ ini seperti itu. Tapi kalau perbandingan antara Uchini di koran sama Uchini di blog itu kayaknya kompleks lagi sih, karena menganalisis Uchini dan Aidani di blog aja itu udah jadi satu skripsi. Ya. Jadi menganalisis Uchini dan Aidani di koran itu mungkin jadi satu skripsi lagi. Ya. Jadi kemungkinannya besar sekali. Jadi makanya saya memperkenalkan ini hari ini. Ya. Mungkin itu saja hari ini kali ya. Jadi silakan nanti coba-coba dilihat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya atau berkomentar? Ada? Belum ada ya. Oke. Jadi yang udah ngambil penulisan skripsi siapa nih di sini? Nggak ada. Oh, Fakih. Harus cepet-cepet ini. Ya. Jadi bulan ini juga udah bentar lagi sih. Harus udah ada kepastian mau ngapain. Nah, kalau misalnya masih bingung, coba dulu baca-baca yang banyak ya. Ya, oke. Terus siapa lagi yang mau bertanya atau berkomentar? Siapa tahu ada. Udah cukup ya? Hari ini cukup dulu gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Dalam hal penelitian saya pun masih peneliti pemula ya. Jadi masih
saya pun masih perlu banyak belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Terus untuk belajar mengenai penelitian kualitatif, kuantitatif itu kalian bisa belajar di YouTube banyak sekali ya. Saya juga ngambil dari situ. Dari untuk presentasi hari ini juga sama ya. Terus kalau ada yang mau didiskusikan ya, silakan nanti japri aja. Insya Allah saya akan luangkan waktu ya. Itu saja hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Bye bye. Kasih banyak. Ya, makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama des. Hai. Ya, kirimas.